warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang berbahagia, coba kalian perhatikan ilustrasi ini ya. Nah, apa hubungannya sih sama transformasi di matematika? Ternyata di dalam matematika pun ada yang namanya transformasi, yaitu transformasi geometri. Apa saja sih jenis-jenis transformasi itu? Ada 4 jenis transformasi. Yang pertama namanya refleksi atau pencerminan. Yang kedua ada namanya translasi atau pergeseran. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Nah, sekarang yang terakhir dilatasi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, seneng kan kalau lihat cermin? Nah, sudah dilihat wajahnya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, atau ada yang perlu dibetulin ya? Nah, pada matematika, ketika mencerminkan sesuatu atau benda atau bangun, maka artinya benda tersebut dipindahkan titik-titiknya pada sebuah bidang dengan menggunakan sifat bayangan pada cermin. Datang pertama, bentuknya tidak akan berubah, kemudian yang kedua, ukurannya juga tidak akan berubah, dan yang ketiga, posisi atas bawah sampingnya juga tidak akan berubah. Hanya posisinya nanti bayangan dan kalian yang dicerminkan itu berkebalikan. Oke, materi pencerminan atau refleksi, paham ya kira-kira ya? Insya Allah saya yakin kalian semuanya paham karena kalian anak-anak kelas 9 yang hebat semuanya. Kita lanjut yang kedua. Tadi yang kedua apa? Setelah refleksi atau pencerminan, yang kedua adalah translasi. Nah, ini kalau kalian di kelas suka menggeser-geser meja, kursi, nah itu namanya translasi atau pergeseran. Nah, ini contohnya kalau benda. Seperti tadi saya punya sebuah segitiga, kemudian kita geser atau kita translasikan, maka posisi bendanya yang awalnya segitiga ya tetap jadi segitiga. Hanya saja ia bergeser sejauh sekian jaraknya. Misalnya pergeserannya adalah 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Misal seperti itu. Yang ketiga sekarang. Nah, pada biang lala tersebut ada pergerakan memutar. Ya, memutar pada porosnya. Ternyata matematika pun ada, namanya rotasi. Suatu benda atau bangun atau objek dirotasi itu artinya dia pindahnya itu diputar. Muternya itu ada aturannya, tidak asal-asalan. Nah, aturannya ini adalah berputarnya itu ke arah mana dan sudut perputarannya itu berapa derajat. Arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Terus segitiga yang berwarna kuning itu segitiga ABC diputar. Kalau muternya ke sebelah kiri seperti itu berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Sudutnya berapa misalnya? 135 derajat. Dan yang terakhir anak-anak, transformasi yang keempat tadi adalah, masih ingat? Dilatasi. Contoh seperti berikut ini kita lihat. Nah, ini. Asalnya segitiganya kecil. Segitiga yang pertama kecil, kemudian diperbesar. Misalnya diperbesar 2 kali. Maka ukurannya menjadi lebih besar 2 kali yang semula. Diperbesar lagi menjadi 3 kali. Nah, ukurannya juga semakin besar. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita hari ini sudah mempelajari 4 jenis transformasi geometri pada pelajaran matematika. Kita ulangi lagi, yang pertama tadi adalah refleksi, kemudian yang kedua adalah translasi, yang ketiga adalah rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Bagaimana? Kalian sudah bisa
memahami? Nah, kalau sudah memahami, kita akan memperdalam kembali materi-materinya supaya kalian bisa memahami secara keseluruhan apa itu konsep transformasi khusus pada pelajaran matematika. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.